Perang Iran versus Israel berlangsung selama 12 hari. Benarkah perang ini betul-betul mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata? Dan benarkah Israel menyetujui gencatan senjata karena ingin kembali ke fokus utamanya, yakni membombardir Gaza? Kita diskusi. Sejumlah bangunan baik di Iran maupun Israel sama-sama hancur akibat hantaman rudal balistik, misil hingga pesawat tanpa awak dari kedua negara. Sejak serangan pertama Israel 13 Juni lalu, serangan pun tak henti. Namun 24 Juni kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengumumkan Israel dan Iran menyepakati gencatan senjata. Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim mengakui kemenangannya dengan memberikan kerugian besar kepada negara Israel. Di sisi lain, di sisi Tel Aviv atau di sisi Israel, ia mengakui telah berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas militer dan nuklir milik Iran. Masih memanasnya konflik Iran dan Israel menjadi antisipasi berbagai negara. 97 WNI yang berada di Iran dievakuasi. 11 WNI yang masuk dalam gelombang pertama pemulangan sudah kembali ke tanah air. Di tempat terpisah, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global ini. Lalu sebetulnya bagaimana kelanjutan perang antara Israel dan Iran? Kepala Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya saat ini akan kembali fokus ke jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Israel sekarang akan fokus beralih kembali ke Gaza untuk membawa pulang para sandera yang masih ditahan dan membubarkan Hamas. Hingga kini, penyerangan ke jalur Gaza memang masih terus dilakukan oleh tentara Israel. Air mata kembali membasahi wajah warga Gaza yang kehilangan orang-orang terkasihnya. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke ribuan warga di selatan dan pusat kota Gaza yang sedang antri mengambil bantuan kebutuhan pokok. 44 orang tewas. Jumlah ini menambah angka korban tewas sejak invasi Israel ke Palestina 7 Oktober 2023 lalu. Jumlah totalnya kini tembus 56.000 orang. Saya bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah soal kondisi ini. Bagaimana membaca dinamika yang terjadi? Untuk segera menyelesaikan akar masalah konflik di kawasan Timur Tengah, ya kembalikan saja kepada masalah utama, yaitu masalah Palestina, karena biar bagaimanapun selama Palestina belum mendapatkan haknya dan Israel masih sebagai penjajah, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Nah, harusnya Amerika juga mulai berpikir ke arah situ. Negara-negara besar lainnya, saya kira selain negara-negara Arab, Cina, Rusia, Inggris, dan Prancis kan juga sudah mulai memiliki kesepahaman untuk mewujudkan two-state solution yang bisa menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan atau regional. Klaim kemenangan dari masing-masing negara, baik itu dari pihak Iran maupun Israel, menunjukkan bagaimana kompleksitas situasi di Timur Tengah saat ini. Bahkan kalau kita melihat perdamaian lewat jalur diplomasi sepertinya masih jauh dari kata terrealisasi. Saya Reno Reksa, kita lanjut diskusi di kolom komentar.